Di sini saya akan menjelaskan derivatif dari derivatif parsial. Derivatif dari derivatif parsial maksudnya adalah fungsi dengan lebih dari satu variabel bebas dapat diturunkan lebih dari satu kali. Jadi setelah diturunkan sekali, diturunkan lagi, dan bisa diturunkan lagi, dan itu namanya derivatif dari derivatif parsial. Jika suatu turunan parsial itu berbentuk fungsi yang masing-masing mengandung beberapa macam variabel bebas, maka turunan berikutnya masih dapat dipecah-pecah lagi menjadi beberapa turunan parsial pula. Oke, di sini saya mempunyai contoh fungsi y sama dengan x pangkat 3 ditambah 5z kuadrat dikurang 4x kuadrat z ditambah 6xz kuadrat ditambah 8z dikurang 7. Maka di sini jika ingin mencari turunan pertama y terhadap x yaitu di mana di dalam fungsi ini yang mengandung variabel x. Contohnya misalkan x pangkat 3 lalu min 4x kuadrat z dan min 6xz kuadrat. Nah, turunan pertamanya yaitu x pangkat 3 diturunkan menjadi 3x kuadrat, min 4x kuadrat z. Yang diturunkan hanya min 4x kuadratnya, z-nya tetap menjadi min 8xz. Lalu min 6xz kuadrat, yang diturunkan hanya min 6x-nya, z kuadratnya masih tetap menjadi min 6z kuadrat. Lalu jika turunan pertama y terhadap z menjadi di fungsi ini mengambil angka yang mengandung variabel z saja, yaitu 5z kuadrat, lalu min 4x kuadrat z, min 6xz kuadrat, dan 8z. Turunannya yaitu menjadi 5z kuadrat diturunkan menjadi 10z, min 4x kuadrat z. Karena ini hanya turunan y terhadap z, maka x-nya tetap menjadi min 4x kuadrat. Lalu min 6xz kuadrat, min 6 kali 2, 12. X-nya tetap, z-nya diturunkan menjadi turunan pertama menjadi z. Lalu 8z diturunkan menjadi plus 8. Lalu masuk turunan kedua. Turunan kedua dari turunan pertama yang x. Kan tadi turunan pertamanya 3x kuadrat min 8xz min 6z kuadrat menjadi 3x kuadrat diturunkan menjadi 6x min 8xz, karena x-nya diturunkan menjadi min 8z saja dan ini min 6z kuadratnya menjadi 0. Lalu yang turunan kedua dari x y terhadap z yaitu 10z menjadi 10, lalu min 4x kuadratnya menjadi 0, dan min 12xz, x-nya tetap menjadi min 12x, lalu 8-nya diturunkan menjadi 0 habis. Lalu di sini dilanjutkan dengan mencari turunan kedua terhadap x dan z, dan turunan kedua terhadap z dan x itu sama ya. Jadi mencari turunan yang mengandung dua variabel sekaligus bisa dilihat dari fungsinya. Di sini ada, berarti yang mengandung variabel x dan z itu ada min 4x kuadrat z dan min 6xz kuadrat diturunkan ke x dan z dan diturunkan ke z dan x. Sama, jadi hasilnya sama. Menjadi min 4x kuadrat z, min 4 dikali 2 menjadi min 8. X kuadrat menjadi x, z-nya habis, menjadi min 8x. Lalu min 6xz kuadrat, min 6 dikali 2, min 12. X-nya habis, z pangkat 2 menjadi z, menjadi min 12z. Gitu. Baik, terima kasih. Sebelumnya kita telah dijelaskan cara menentukan turunan atau diferensial dari fungsi majemuk. Kali ini saya akan membahas tentang cara menentukan titik koordinat berada pada maksimum atau minimum dari turunan fungsi majemuk. Sebelumnya saya akan menjelaskan. Suatu fungsi majemuk dapat dikatakan berada pada titik maksimum apabila turunan kedua dari x dan turunan kedua dari z kurang dari 0. Namun,
Namun, jika turunan kedua dari X dan turunan kedua Z itu lebih dari 0, maka dapat kita tentukan bahwa fungsi tersebut berada di titik minimum. Baik, saya akan membahas satu soal, yaitu contohnya begini, jika suatu fungsi majemuk Y sama dengan 2X kuadrat dikurang 20X ditambah Z kuadrat dikurang 8Z ditambah 78. Apakah titik fungsi ekstrimnya berada pada titik maksimum atau titik minimum? Jadi, langkah pertama yang kita harus kerjakan yaitu adalah menurunkan fungsi dari X dan Z, menurunkan dari fungsi tersebut ke fungsi X dan Z. Jadi, saya akan menurunkan fungsi X terlebih dahulu ke turunan pertamanya. Oh ya, jadi fungsi X itu turunan X itu dapat diturunkan apabila angka-angka yang ada di fungsi majemuk tadi mempunyai variabel X. Sementara yang tidak terdapat variabel X itu kita anggap konstanta atau kosong atau tidak dapat diturunkan ke fungsi X. Ke X maksud saya, maaf. Jadi dapat dilihat dari 2X kuadrat dikurang 20X ditambah Z kuadrat dikurang 8Z ditambah 78, maka kita dapat menurunkan 2X kuadrat dikurang 20X ke turunan pertama X. Kita dapat lihat bahwa turunan pertama dari X adalah DY per DX sama dengan 4X kurang 20. Dari mana? Dari 2X kuadrat dikurang 20X. Sebelum saya menurunkan ke turunan kedua dari X, maka saya akan menentukan X-nya terlebih dahulu. Gunanya untuk apa? Gunanya itu untuk nantinya dapat mengisi nilai dari Y yang dapat kita ketahui nantinya Y tersebut ada pada nilai berapa di titik maksimum atau titik minimum. Jadi, dari turunan pertama ini, kita dapat mencari X-nya terlebih dahulu. 4X kurang 20 sama dengan 0, X sama dengan 20 per 4 atau dibagi 4, X sama dengan 5. Maka kita sudah mendapatkan nilai X 5. Lalu langkah selanjutnya adalah menurunkan fungsi kedua X dari 4X kurang 20. Sama seperti yang saya sebelumnya bilang bahwa yang dapat diturunkan hanya nilai yang terdapat variabel X. Dapat kita lihat bahwa 4X kurang 20 yang mempunyai variabel X adalah 4. Maka turunan kedua dari fungsi X adalah D turunan kedua Y per turunan kedua X sama dengan 4. Oke, selanjutnya saya akan menentukan turunan pertama dari Z. Kita dapat lihat bahwa yang hanya mempunyai variabel Z itu adalah Z kuadrat dikurang 8Z. Maka turunan pertamanya adalah 2Z dikurang 8. Langkah selanjutnya sama seperti X tadi, kita harus mencari dulu nilai Z untuk nantinya kita akan melihat ini nilai Y ini memaksimumkan atau meminimumkan di angka berapa. Jadi dapat dilihat 2Z kurang 8 sama dengan 0, Z sama dengan 8 per 2, Z sama dengan 4. Kita akan menurunkan turunan kedua dari Z dari 2Z kurang 8. Maka turunan keduanya adalah 2. Jadi kita dapat lihat bahwa turunan pertama dari turunan kedua dari X adalah 4, sementara turunan kedua dari Z adalah 2. Maka kita dapat ketahui bahwa D turunan kedua dari X dan turunan kedua dari Z lebih dari 0. Maka fungsi 2X kuadrat dikurang 20X ditambah Z kuadrat dikurang 8Z ditambah 78 berada pada titik minimum. Dengan nilai Y minimum, maaf jika ada kesalahan, dengan nilai Y minimum, Y sama dengan 2X kuadrat dikurang 20X ditambah Z kuadrat dikurang 8Z ditambah 78. Kita masukkan Y sama dengan 24 kuadrat. 4 ini dari mana? Dari tadi angka X yang turunan pertama kita cari. Dikurang 20 kali 4 ditambah Z per 2 atau 4 pangkat 2. Yang 4 juga dapat tadi kita temukan dari mencari Z dari turunan pertama. 4 per 2 4 pangkat 2 ditambah 8 kali 4 ditambah 78. Kita dapat masukkan bahwa 32 dikurang 80 ditambah 16 dikurang 32 ditambah 78 sama dengan 12. Dengan Y minimum 12. Jadi dapat disimpulkan bahwa titik ekstrim
berada di titik minimum dari fungsi Y sama dengan 2x kuadrat dikurang 20x ditambah Z kuadrat dikurang 8Z ditambah 78 itu berada pada titik minimum dengan nilai Y minimum sama dengan 12. Nah, sekian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memberikan contoh lain dalam menentukan koordinat maksimum atau minimum dari diferensial fungsi majemuk. Bisa dilihat soalnya di sini jika diketahui fungsi Y sama dengan min X kuadrat plus 12X min Z kuadrat plus 10Z min 45, apakah fungsi tersebut titik ekstrimnya titik maksimum atau titik minimum? Jadi, akan saya coba jawab. Yang pertama kita bisa turunkan atau turunan pertama dari fungsi tersebut. dy terhadap dx atau dy per dx. Jadi yang kita lihat itu hanya unsur x-nya saja. Nah, kita mau mencari x di sini. Jadi, ini kita tulis di sini fungsinya y sama dengan min x kuadrat plus 12x. Nah, dari fungsi ini kita coba turunkan ke turunan pertama, yaitu dy per dx sama dengan min x kuadrat itu turunan pertamanya menjadi min 2x dan 12x itu turunan pertama diturunkan ke turunan pertama menjadi 12. Lalu syaratnya itu adalah besarannya harus sama dengan 0. Jadi min 2x plus 12 sama dengan 0. Ini untuk mencari hasil nilai x. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa mendapatkan hasil x. Jadi x sama dengan 12 pindah kanan jadi min 12. Jadi min 12 dibagi min 2 sama dengan 6. Lalu setelah seperti ini, kita bisa turunkan lagi menjadi turunan kedua pada x dan z. Jadi, turunan kedua dari fungsi tersebut atau d kuadrat y terhadap dx kuadrat atau d kuadrat y per dx kuadrat itu adalah min 2. Kenapa? Karena di sini yang mengandung unsur x itu hanya di sini yang mengandung unsur x itu hanya di min 2. Jadi ini hasilnya min 2. Bisa dilihat dari sini itu min 2 berarti artinya lebih kecil daripada 0. Jadinya kita tulis sini min 2 lebih kecil daripada 0. Nah, selanjutnya itu kita mencari nilai yang mengandung z. Kita tulis lagi fungsinya sama dengan yang x. Ini berarti kita lihat yang z saja, yang ini. Y sama dengan yang min z kuadrat plus 10z. Nah, lalu kita turunkan juga ke turunan pertama menjadi
dy per dz sama dengan min z kuadrat itu kita turunkan ke turunan pertama, jadi menjadi min 2z. 10z kita turunkan ke turunan pertama menjadi 10. Nah, lalu sama syaratnya dengan yang x, bahwa besarannya harus sama dengan 0. Jadi kita tulis min 2z plus 10 harus sama dengan 0 untuk mendapatkan hasil z. Lalu ini kita bisa dapetin hasil z, yaitu 10-nya pindah kanan jadi min 10, jadi min 10 dibagi min 2. Z sama dengan 5. Nah, lalu setelah itu kita sama juga dengan x, kita turunkan lagi ke turunan kedua menjadi d kuadrat y per dz kuadrat sama dengan karena di sini itu yang mengandung unsur z itu hanya min 2, maka kita di sini kita tulis di sini min 2. Nah, bisa dilihat dari turunan kedua ini hasilnya min 2 yang artinya lebih kecil daripada 0. Jadi kita tulis juga di sini min 2 lebih kecil daripada 0. Nah, lalu setelah itu kita masukkan hasil x dan juga z ke fungsi pertama yang di soal. Nah, ini karena kita udah dapat hasil x dan z, jadi kita bisa masukin. Ini ditulis dulu. Y sama dengan min x kuadrat plus 12x min z kuadrat plus 10z min 45. Nah, lalu kita langsung masukin hasil x dan juga z. Sini min x kuadrat. Jadi min x-nya diganti menjadi 6. Jadi di sini x-nya kita ganti jadi 6. 6 kuadrat plus 12 x-nya juga diganti jadi 6. Lalu min z kuadrat, z-nya kita ganti jadi 5. Jadi min z-nya diganti jadi 5. 5 kuadrat plus 10z, ini z, 10, z-nya 5, min 45.
Nah, ini kita langsung jumlahkan saja. 6 pangkat 2 itu 36, jadinya min 36. Ditambah 12 kali 6 itu 72. Dikurang 5 pangkat 2 itu 25. Ditambah 10 kali 5, 50. 50 dikurang 45. Lalu ini kita hasilkan lagi. Min 36 ditambah 72 itu hasilnya 36. 36 ini hasil 36 36 dikurang 25 itu 11. Dikurang 25 itu 11. Lalu 11 ditambah 50 itu jadi 61. 61 dikurang 45. 1 dikurang 45 jadi 16. Jadinya hasilnya sama dengan 16. Dan sini kita tulis lagi terangannya karena D kuadrat Y per DX kuadrat dan D kuadrat Y per DZ kuadrat itu lebih kecil daripada 0, maka titik ekstrimnya adalah titik maksimum dengan Y maksimal sama dengan 16. Ya, jadi pada fungsi Y sama dengan min X kuadrat plus 12X min Z kuadrat plus 10Z min 45, itu titiknya merupakan titik maksimum dengan Y maksimal yaitu 16. Gitu. Baik, sekian pemaparan dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.